Bapak Basuki Cahayapurnama pernah berkata, "Kita tidak butuh lagi orang pintar, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gemma Takbir Nugroho dari Institusi Sistemik LIKMI. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang saling membantu sesama makhluk hidup. Saya harap dengan menyampaikan materi ini, kita bisa saling membantu sesama makhluk hidup lainnya di sekitar kita. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak pernah tahu kapan kesulitan akan kita alami atau orang lain yang mengalaminya. Tetapi, pasti setiap orang akan melalui jalan yang sulit, sehingga membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Setiap orang akan dihadapkan dengan persoalan yang tidak mampu dihadapinya sendiri tanpa melibatkan orang lain untuk membantunya. Karena itu, kita mesti hidup saling membantu dan menolong. Saling membantu atau menolong ini tentunya dalam hal kebaikan, bukan dalam keburukan dan kejahatan. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Kandungan surat Al-Maidah ayat 2 ini adalah perintah untuk tolong menolong dalam berbuat baik dan larangan tolong menolong dalam berbuat jahat. Manusia setiap hari mendapat bantuan dari makhluk lain, seperti lebah atau binatang lain yang membantu perkawinan tumbuhan, sehingga berbunga dan kemudian berkembang menjadi buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Jelas bahwa binatang-binatang itu bukan hanya bekerja untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan tumbuhan dan manusia itu sendiri. Pada dasarnya, tolong-menolong itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tolong-menolong secara moral dan secara material. Tolong-menolong secara moral adalah saling membantu, memberi nasihat tentang kebaikan, memberi jalan keluar atas kesulitan teman atau orang lain, atau bisa juga memberi gagasan-gagasan positif, dan masih banyak lagi. Sedangkan tolong-menolong dari segi material adalah membantu orang lain berupa tenaga, harta, modal, sedekah, zakat, dan sebagainya. Ngomongnya tuh sambil pesulap-pesulap sama saya gitu. Sambil ketawa-ketawa. Tahu nyusul.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Sambil jalan bawain aja tuh, mau naik tuh, mau naik kenapa? Serius goblok.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Didebatkan lagi. Susah. Ya sok tungguin
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Salah satunya itu menolong korban kecelakaan di jalan raya. Yang kedua, memberi makan hewan liar dengan membawa makanan hewan kering dari rumah. Membantu orang yang di rumah membersihkan rumah. Kebaikan selalu mengandung kemaslahatan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain di dunia maupun akhirat. Dengan saling menolong dalam kebaikan, hal itu akan menyebar dan pada akhirnya akan menjadi budaya. Hubungan sosial yang dilandasi dengan cinta, kasih, dan sayang serta saling membantu dan menolong akan melahirkan masyarakat yang kuat, harmonis, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi secara baik. Inti dari yang sudah saya sampaikan, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mau sekecil atau sebesar apapun pertolongan kamu terhadap orang lain itu adalah kehormatan tertinggi. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Pablo Casals yang mengatakan, kedalaman makna hidup manusia ditentukan oleh kemampuan mereka untuk peduli kepada sesama. Saya Gema Takbir Nugroho, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.